Terima kasih saudara ahli. Saya ingin melanjutkan masih terkait materi kekerasan seksual. Ada beberapa penelitian yang menyebutkan dan pernah disebut juga oleh ahli psikologi yang hadir di sini bahwa banyak korban kekerasan seksual itu merasa malu, merasa takut, dan bahkan tidak melakukan visum. Nah, apa konsekuensi jika korban kekerasan seksual tidak melakukan visum dilihat dari aspek pembuktian pidana? Apakah visum sesuatu yang mutlak atau ada bukti lain sebenarnya yang bisa mengkonfirmasi adanya kekerasan seksual? Silahkan. Ya, mohon izin yang mulia untuk menjawab pertanyaan Bapak Penasihat Hukum. Kalau menurut pendapat saya bahwa visum ini adalah memang merupakan salah satu bukti yang dapat membuktikan terjadinya tindak pidana katakanlah kekerasan seksual atau tindak pidana pemerkosaan. Tapi tidak berarti bahwa dengan tidak adanya visum maka peristiwa pemerkosaan atau pelecehan seksual ini dianggap tidak terjadi atau tidak benar atau tidak benar tidak terjadi itu. Karena itu ada hanya salah satu alat bukti. Ya, kita tahu bahwa untuk membuktikan suatu perkara pidana kita kembali kepada alat bukti sah dalam perkara pidana sebagaimana yang diatur di dalam pasal 184 KUHP, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Jadi kalau misalnya visum tidak ada, maka mungkin ada alat bukti lain yang digunakan untuk memberi penguatan tentang pembuktian terjadinya tindak pidana tersebut. Demikian pendapat saya. Terima kasih saudara ahli. Satu poin lagi masih terkait dengan kekerasan seksual. Ada salah satu peristiwa yang terjadi, dugaan kekerasan ini dimasuk di bisa kita sebut ada fase skenario begitu. Peristiwa dugaan kekerasan seksual yang sebenarnya terjadi di Magelang kemudian dibuat seolah-olah terjadi di Duren 3 dan kemudian dilaporkan ke salah satu Polres di Jakarta, kemudian di SP3. Apakah ketika kasus itu di SP3 oleh Polres, penyidik di Polres, kemudian itu bisa berarti kekerasan seksualnya tidak terjadi? Mohon dijelaskan. Ya, mohon izin yang mulia untuk menjawab pertanyaan Bapak Penasihat Hukum. Jadi begini, misalnya ada satu peristiwa pemerkosaan misalnya terjadi di Magelang, tapi dilaporkan di Polres Jakarta Selatan. Nah, di sini kita lihat adalah tempat pengajuan laporan yang kurang tepat. Mestinya itu dilaporkan juga pada Polres Magelang, tetapi dilaporkan di Polres Jakarta Selatan. Ya, tetapi dengan dilaporkannya di Polres Jakarta Selatan tidak berarti bahwa peristiwa itu menjadi tidak benar, tidak terjadi. Nah, lalu kemudian saudara kaitkan lagi bahwa yang dilaporkan dugaan pemerkosaan itu ke Jakarta Selatan itu telah di SP3, sudah diterbitkan surat penghentian penyidikan perkara oleh penyidik kepolisian Republik Indonesia. Tolong dibaca secara saksama. Apa pertimbangan SP3 itu? Apakah pertimbangan SP3 itu dikeluarkan karena tidak terdapat cukup bukti atau karena orang yang diduga melakukan tindak pidana itu telah meninggal dunia? Kalau sudah meninggal dunia, memang tidak ada gunanya dipersoalkan. Karena siapa lagi yang mau dituntut? Dan berdasarkan pasal 7778 KUHP dikatakan bahwa dengan meninggalnya tersangka terdakwa, maka gugurlah hak untuk melakukan penuntutan. Tetapi diperiksa SP3 itu terbit karena apa? Dan dengan adanya SP3 itu, kalau misalnya pertimbangannya terbit SP3 karena calon terlapornya meninggal dunia, ya maka tentu dasarnya tadi di pasal 7778 KUHP
bahwa gugur hak melakukan penuntutan perkara. Tapi sekiranya yang bersangkutan itu orang yang terduga melakukan tindak pidana itu masih hidup, maka dengan SP3 ini bukan sesuatu harga mati. Seringkali ada kasus di SP3 itu bisa dibuka kembali dengan ditemukannya ada bukti baru. Dengan kata lain, kata kuncinya bahwa dengan penerbitan SP3 itu hendak dibaca dan dipelajari apa yang menjadi dasar pertimbangan. Bukan dengan terbitnya SP3 itu kemudian menunjukkan bahwa peristiwa yang dilaporkan itu tidak terjadi, mungkin tidak terjadi di wilayah hukum Jakarta, tapi mungkin terjadi di wilayah hukum lain dan hak korban untuk melaporkannya kembali. Cuma kalau sudah calon terlapornya telah meninggal dunia, ya sesuai dengan pasal 7778 bahwa penuntutan hukuman itu menjadi gugur karena terdakwa meninggal dunia. Demikian pendapat saya. Terima kasih Saudara Ahli. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Saudara Ahli tadi juga mengatakan selain mengajar pidana, pidana formil, hukum acara pidana juga kriminologi. Di CV sudah mengajar sampai lebih dari sekitar 35 tahun ya, mengajar kriminologi. Ya, 35 tahun mengabdi. Saya ingin tanya dari aspek kriminologi, Saudara Ahli. Apakah memungkinkan adanya kontribusi korban dalam terjadinya sebuah kejahatan? Bagaimana perspektif kriminologi melihat kontribusi korban dalam terjadinya kejahatan? Khususnya mungkin mohon dijelaskan terkait dengan kasus pembunuhan misalnya. Silakan Saudara Ahli. Ya, baik. Mohon izin yang mulia untuk menjawab sesuai dengan pertanyaan yang dikemukakan oleh Bapak Penasihat Hukum. Benar, saya mengajar kriminologi. Tidak bermaksud mengajari, hanya ingin mengingatkan kembali. Karena mungkin ada yang di antara kita sudah lupa-lupa apa sebenarnya itu kriminologi. Kriminologi itu adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab orang melakukan kejahatan dan bagaimana cara menanggulanginya. Itu pengertian sederhana dari kriminologi. Dari kriminologi ini ada lagi cabang ilmu yang disebut dengan viktimologi. Viktimologi ini berasal dari kata victim dan logos. Victim adalah korban, logos adalah pengetahuan. Jadi viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban dengan segala seluk-beluknya. Termasuk di dalamnya, di dalam kriminologi dan viktimologi diajarkan peran korban sehingga menjadikan dirinya menjadi korban suatu tindak pidana. Jadi pertanyaannya, mungkinkah juga sebenarnya korban berperan sehingga dirinya menjadi korban satu kejahatan atau korban satu tindak pidana? Jawabannya iya. Saya ambilkan contoh konkret. Seumpama ada orang si A, sementara duduk-duduk dengan tenan-tenan dengan keluarganya yang terhormat, di mana dia harus menjaga harkat dan martabatnya di lingkungan keluarganya. Si A duduk dengan tenang-tenang. Kemudian si B ini tiba-tiba datang marah-marah. Bukan saja marah-marah, dia tempeleng ini si A dan kemudian dia ludahi mukanya. Begitu dia ludahi mukanya, maka keris atau badik yang ada di samping kiri perutnya itu langsung dia tancapkan ke perutnya. Sekarang kalau kita lihat terjadi pembunuhan, apakah korban di sini memiliki peran? Ya, dia memiliki peran. Dia kenapa lebih dulu menghina orang, memarahi orang, memaki-maki orang, bahkan menempeleng orang di depan keluarganya? Ya, pantas saja dia marah. Jadi kalau dia menjadi korban pembunuhan karena dibunuh pada saat itu juga, maka sesungguhnya dia adalah korban yang menimbulkan keadaan sehingga dirinya menjadi korban. Satu contoh yang sangat sederhana lagi. Banyak orang yang menjadi korban. Misalnya ambil contoh ibu-ibu.
biasa ke pasar rakyat atau pasar-pasar rakyat. Dia pergi ke pasar untuk berbelanja, dia menggunakan perhiasan. Dia punya gelang itu mulai dari pergelangan tangan sampai ujung siku kiri kanan pula. Emas pula semuanya. Dia menggunakan misalnya perhiasan berupa rantai kalung yang lebih kecil sedikit dari rantai kapal. Ini kan mengundang orang, pelaku-pelaku kejahatan yang ingin melakukan kekerasan, pencurian dengan kekerasan, atau di kota-kota besar biasa disebut dengan penjambretan, ya, curas, pencurian dengan kekerasan. Ini kalau melihat ibu-ibu begini, ya, membangkitkan keinginan orang, semangat orang untuk melakukan tindak pidana. Dan ibu-ibu yang menggunakan perhiasan secara berlebih-lebihan ini, menurut kajian viktimologi, sebenarnya dia memiliki andil, peran yang menjadikan dirinya sebagai korban kejahatan. Saya kira cukup keterangan saya. Demikian, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.